pancen akeh masalah kadang tekane anugerah-Mu, itu semua karena cinta dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila kami mau menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah, serta mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.
4 sampai kalau enggak sampai jam 6 atau jam 5 ya. Kita diundang di Hotel Swiss Berlin ya, di Manyar. Yang kedua itu jam 5 sampai enggak tahu jam sampai selesai lah. Itu diundang di Bamak Gereja Mawar Saron. Setelah saya sama suami itu datang pertama itu di Swiss Berlin. Terus gini, acara itu lama sekali ya. Wah sekarang itu sudah jam berapa? Terus suami saya gini, ya sih sebentar nanti kalau sudah penuh ya kita. Karena apa? Itu menghadiri launching apa itu? Forum ya. Karena ada hal yang baru lah di hotel itu. Setelah itu saya di situ sampai kok nggak selesai. Mau pulang ya gimana ya, namanya suami saya kan ngeliput ya di situ ya. Habis itu gini, wis Pak, kita di sini aja daripada nanti liputannya putus-putus kan nggak enak, nggak tahu ceritanya ya. Tapi puji nama Tuhan di situ saya mendapatkan sesuatu yang mana mungkin itu sudah kehendak Tuhan ya. Di situ ada acara yaitu yang pertama itu acaranya tapi dari dewan atau MC-nya itu ngomong gini, ini nanti ada acara yaitu berhadiah. Yang pertama yaitu siapa yang membawa barang lebih dari satu, pokoknya yang banyak sekali itu mendapat hadiah. Saya pertama ikut ya, tapi akhirnya saya nggak mendapat. Yang kedua itu yaitu Ya kasih Tuhan seperti kami sehabis hujan Bapa jelas. Kalau gak jelas si setiamu agen Tuhan baik amat baik bagiku. Tuhan yang akan mengentangkan firman-Mu Tuhan, urapilah Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan ya Tuhan, yang letal lesu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan kami beroleh jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kedua, Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal kedua ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri supaya lebih semangat menemani saya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian ya. Berkat Tuhan buat kita semua sampai ayat yang ke-10.
Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu mengikuti jalan ini, karena kamu mengikuti yaitu roh yang Ayat ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita bersama-sama dengan Dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup yang terang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Anak-anak tolong ya, jangan berisik ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pujian yang dinaikkan WL tadi itu sungguh indah. Dikatakan tak terpikirkan bahwa Tuhan itu memikirkan kita sedemikian rupa. Apa buktinya? Nanti kita akan mengetahui dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Saya kasih judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita buatan Allah. Buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Apakah sedemikian spesialnya? Khususnya di sini ya, di ayat 10 tadi. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Pertama, buatan Allah. Istilahnya itu made in surga kita itu. Jadi tubuh kita itu percaya atau tidak percaya, dengan segala kelemahan dan kekuatannya, kita itu made in surga. Amin Bapak Ibu. Lah kok si loron-loron sakit penyakit itu masuk gara-gara dosa. Tapi pada awalnya semuanya tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Waktu dosa masuk baru segala sakit macam penderitaan, air mata masuk. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada dua, buatan Allah dan diciptakan. Sebelum kita jadi ada Honda, betul ya? Jadi ya orang-orang minimal seumur saya, lebih atas lagi pasti tahu. Ada Honda, ada Kawasaki, ya, ada apa lagi? Yamaha, ada Suzuki. Nah, terus ada apa lagi ya? Vespa ya pasti dari dulu ya. Ada Vespa. Itu motor-motor Jepang yang harganya cukup mahal. Setelah itu ada Mochin, tahu Mochin ya Bapak Ibu ya? Motornya Pak itu ternyata apa, pendirinya itu namanya Honda juga Bapak Ibu. Suzuki itu pendirinya juga Suzuki. Jadi misalkan Pak Pasaribu ya sukses
membuat sesuatu. Dia membuat pesawat, katanya pesawat mereknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diciptakan. Kenapa kita begitu bangganya? Bapak Ibu, kita akan nanti melihat. Yang pertama kita harus meyakini kalau di dalam terjemahan lain itu dituliskan begini Bapak Ibu. Kita itu masterpiece-nya Yesus Kristus. Masterpiece itu mahakarya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, entah kita itu kondisi kita mungkin gigi kita kurang lengkap, mungkin rambut kita mungkin banyak putihnya, banyak rontok seperti saya ini Bapak Ibu, karena terlalu banyak memikirkan masa depan. Jadi depan ini habis. Kalau yang habis belakang banyak memikirkan masa lalu biasanya. Jadi Bapak Ibu, kondisi fisik kita apapun, kondisi finansial kita bagaimanapun, mungkin tidak sekuat, mungkin tidak sehebat yang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata kita diciptakan. Pertama, kita buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Pertama Bapak Ibu, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk apa? Untuk apa kita dipilih? Yang pastinya kita nanti memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan kurang, ketika kita mungkin bimbang, tak berdaya, Bapak Ibu harus ingat bahwa kita itu diciptakan oleh Kristus. Kalau perusahaan besar mengeluarkan produk, itu bukan produk yang main-main. Jadi istilahnya kalau surga mengeluarkan produk, yaitu kita. Kalau Yesus Kristus memilih kita, kalau diumpamakan kita itu produk, maka itu membawa nama besar Sang Penciptanya. Jadi dengan lain kata Bapak Ibu, kita tidak akan dibiarkan. Sama seperti Bapak Ibu kalau punya HP, misalkan merek Samsung, HP-nya rusak, dibawa kemana? Ya ke service center Samsung. Jangan yang bukan Samsung, karena ketika kita bawa ke yang bukan service centernya Samsung, itu diperbaiki, satu saat kita bawa lagi ke Samsung ditolak. Kenapa? Karena sudah dibuka segelnya. Jadi selama perusahaan itu ada, perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas semua produk yang dia keluarkan. Jadi dengan lain kata Bapak Ibu, tanggung jawab penuh atas semua yang dikerjakannya. Siapa itu? Kita. Siapa itu? Yang percaya. Siapa itu? Kita yang diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan apapun, kalau manusia masih pilih-pilih Bapak Ibu, manusia masih lihat status, manusia masih lihat orang ini kurang menyenangkan dan sebagainya. Tapi semua yang ditebus oleh Tuhan, itu istilahnya punya hak paten Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai 3a. Ayat 1 saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena ini masih suasana Paskah ya Bapak Ibu ya. Mati oleh pelanggaran Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kata mati kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, mati itu gak bernyawa. Mati itu tanpa kehidupan. Seseorang pasti tidak mau mati. Betul Bapak Ibu ya? Ada yang mau mati? Gak ada ya? Meskipun nanti masuk surga, mau? Gak mau. Ya seperti Bapak Gembala saksi, kalau sakit jangan undang Bapak Gembala. Nanti apa? Nanti budal lah. Sekalipun kita punya janji bahwa kita tidak dijanjiin bidadari ya Bapak Ibu. Kita di surga, kita saja tidak mau. Ya, sila pecel si enak. Saya harus nemani ini, saya harus nemani ini. Bapak Ibu ini kasih mati
memang mati ini secara rohani. Karena waktu orang percaya pun ya, waktu manusia mati karena dosa, fisiknya itu masih beraktivitas, betul ya? Dia masih bekerja, dia masih makan, dia mungkin ke gereja, dia mungkin ke mall, dia belanja, dia merencanakan sesuatu. Memang mati itu secara rohani, tapi di hadapan Tuhan tetap ini adalah mati, tidak bernyawa, yang tidak mengakui dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat benar-benar kritis di hadapan Tuhan. Kenapa mati? Karena menyerahkan hidupnya, pilihannya untuk melakukan pelanggaran dan dosa. Dia tidak mikir lagi tentang Tuhan. Dia tidak mau lagi memikirkan apa yang Tuhan mau, apa ini dilarang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sedikit belajar ya, supaya kita tidak ngantuk, sedikit berpikir Bapak. Kata mati Bapak Ibu, tadi saya berusaha untuk itu dituliskan juga berhubungan atau merujuk kepada mayat. Pasti tahu ya, kalau mati itu ya mayat. Kalau binatang bangkai, kalau orang mayat atau jasad. Saya hubungkan dengan kata kalimat dalam pujian tadi, tak terpikirkan olehku bagaimana Tuhan memikirkan. Bapak Ibu, ketika kita mati dalam dosa di hadapan Tuhan, benar-benar mati. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan itu mau memilih kita. Kenapa Tuhan itu mau menebus kita? Istilahnya Bapak Ibu ya, adakah orang atau siapapun yang membeli dalam tanda kutip mayat? Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak? Ada enggak Bu Nardi? Hah? Ada enggak? Kira-kira ada enggak? Kalau orang jual soto nakal, beli ayam tiren ya Bapak Ibu ya, mati kemarin. Kalau yang beres ya mati yang sehat lah, waktu hidup dipotong. Jadi inilah yang harusnya membuat kita sangat bersyukur. Gak habis pikir kenapa Tuhan. Ada ayat berkata, Tuhan mati buat kita justru ketika kita masih berdosa. Tuhan memilih kita justru ketika kita masih dalam dosa. Bapak Ibu tidak ada. Bapak Ibu, beli ayam yang mati, enggak. Kenapa? Itu tidak berguna, sesuatu yang nggak ada nyawanya. Terima kasih. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, apalagi buat Tuhan. Buat Bapak Ibu pasti tidak ada gunanya. Beli ke Kupang misalkan, aku mau beli burung apa? Mati, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, inilah yang membuat kita harusnya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak mungkin ada orang yang beli ikan mati, ayam mati, burung mati. Kenapa? Karena yang mati itu tidak bisa berguna lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus membuat kita bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu benar-benar gak bisa diduga, gak bisa dipikirkan. Jadi kasihnya itu gak bisa dipikirkan. Kalau dia mau pasti jadi. Dia milih siapa, kondisi apapun. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan itu benar-benar luas sekali. Panjang, lebar, dalam, tingginya itu gak bisa diukur. Kemarin Bapak Ibu saya hadir di sebuah family cell. Gitu ya. Antara ngeri sama
sama jijik mungkin ya. Jadi dia kesaksian bagaimana ada seorang, ini orang yang saat ini tuh sudah umurnya 60 tahun Bapak. 60 tahun dari Tasikmalaya. Tasikmalaya itu mayoritas agamanya di sana itu agama seberang Bapak Ibu. Orang ini sakit keras di rumah sakit, dokternya sudah angkat tangan. Betul-betul angkat tangan. Ini yang tuan rumah saksi. Karena dia memang dari muda itu suka pelayanan yang orang-orang yang terpinggirkan, gelandangan, seperti itu. Dan istri saya mencoba untuk ikut ya, untuk bergabung dengan ini. Dulu dia orang GPDI juga, orang kakeknya itu salah satu pioner di Bali, ternyata Bapak. GPDI juga. Jadi waktu sakit kritis itu pagi-pagi itu ada seorang pakai baju putih datang menghampiri dia pakai masker yang orang datang ini. Terus diperiksa lah si orang ini ya, katakanlah namanya apa ya, janganlah pokoknya yang sakit inilah. Nah, yang sakit ini ya, sakit ini diperiksa. Terus setelah diperiksa, yang pakai baju putih ini ngomong begini, Pak, kalau kamu mau sembuh, ikut aku. Terus karena dia sudah tahu keputusan dokter, dia bilang, saya mau, tapi tolong buka maskermu supaya aku tahu siapa kamu. Akhirnya dibuka. Oh ya, aku mau sembuh. Ternyata Bapak Ibu selang beberapa hari dia dinyatakan oleh rumah sakit sembuh dan boleh pulang. Dan ketika dia datang ke administrasi, ternyata dia juga kaget karena apa? Ada yang sudah membayar lunas tagihannya. Ternyata selang beberapa tahun kemudian, waktu dia kerja di sebuah salon, Bapak Ibu, dan kerja di sebuah salon, dia kaget karena di tembok itu ada kalender, ada foto seseorang. Terus dia tanya, dia terkejut, loh, ini foto kok ada di sini? Ini kan orang yang menemui saya itu. Dia tanya ke bosnya, bos, siapa orang ini? Terus bosnya ngomong, orang ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat orang Kristen. Terus dia langsung, oh benarkah? Dia langsung menangis, dia, orang inilah yang menemui saya waktu saya sakit kritis di rumah sakit dan menyembuhkan saya. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu, dia akhirnya memutus, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan. Dan orang ini maju ke depan. Terus ditanyai, kamu mau didoakan apa? Dia bilang gini, aku mau kepingin aku bisa kumpul lagi sama keluargaku, keluarga yang menolak dia itu sudah tahunan Bapak Ibu. Oh ya, didoakan. Bapak Ibu, entah selang beberapa hari ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, yang tidak disimpan dia. Jadi kalau kita simpan kan nomor aja ya, tanpa nama. Ketika diangkat ternyata kakaknya Bapak Ibu. Kakaknya telepon dan meminta dia untuk pulang ke rumah karena orang-orang rumah kangen dia. Karena sudah lama gak ketemu, dia mau muji apa benar kakaknya ini benar-benar mau dirinya itu pulang. Dia bilang, kalau memang mau, tolong Kak transfer aku untuk ongkos. Ditransfer Bapak. Akhirnya ditransfer, pulanglah dia. Dan Lebaran tahun ini dia bersama-sama dengan keluarganya. Dan di sana pun kembali ditanya, apakah kamu mau ucapkan syahadat lagi? Ternyata Bapak Ibu dia berkata, Kak, maaf, saya sudah mantap ikut Yesus. Dan sesuatu yang luar biasa lagi Bapak Ibu, akhirnya keluarganya ini memutuskan untuk menerima dia dan tidak mempermasalahkan keyakinannya yang berbeda itu. Bapak Ibu, yang tuan rumahnya berkata, wah, berarti Tuhan memang pilih kami. Jadi dengan lain kata,
dia berkata beginilah, ini loh untuk orang yang banyak orang itu mungkin menghindar, mungkin mencibir. Tuhan Yesus loh datang sendiri, luar biasa. Jadi kalau dipikir Bapak Ibu, kasih Tuhan itu benar-benar tidak bisa diduga. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang memanggil kita. Keadaan kita apapun, kalau rusak, kita datang pada Tuhan. Seperti pujian, yang rusak bisa dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Betul Bapak Ibu ya? Kita diciptakan. Kalau Bapak Ibu punya HP Samsung rusak, bawa ke service center. Service centernya akan bertanggung jawab. Ya meskipun ada harga yang dibayar untuk mengganti spare part yang rusak itu. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 3b sampai yang kelima. 3b sampai kelima saya akan baca. Jadi kalau orang kaya ya, itu kalau kaya uang, itu uangnya nggak akan habis. Kalau kaya, kalau OKB orang kaya baru, uangnya bisa habis. Kalau orang kaya, itu uangnya nggak akan habis. Istilahnya 7 turunan nggak habis-habis. Itu orang kaya. Kalau orang kaya baru, wah itu masih uangnya tuh berseri. Nah, kalau kaya rahmat seperti itu, saya mau gambarkan bahwa rahmat Tuhan itu nggak akan habis-habis. Oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan ketika kita benar, bukan ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Justru ketika kita masih brengsek, kita dipilih Tuhan. Ketika kita kurang ajar kepada Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Loh, kok bisa? Itulah anugerah yang gak bisa kita pikirkan. Makanya di awal tadi saya katakan, siapa yang mau beli sesuatu yang sudah mati? Gak ada gunanya. Mau beli TV mati. Mau beli motor yang mati. Tidak akan. Di pemandangan Tuhan melihat kita yang sudah mati, kita yang sudah rusak itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Kenapa? Karena memang kita itu buatan Allah, kita itu miliknya Allah. Kalau barang-barang di gereja ini, itu inventarisnya gereja. Kita itu sebenarnya bukan sekedar inventarisnya surga. Kita itu buatan Allah, dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Dunia membuang kita. Mungkin gak kelihatan membuang, tapi dunia perlahan itu membinasakan kita. Yang dibuang dunia dipilih oleh Tuhan. Bahkan kalau di sekolah kita tuh banyak mantan bukan mantan pacar ya, enggak, mantan maksudnya itu orang-orang dengan latar belakang yang buruk-buruk itu dipilih oleh Tuhan. Jadi diselamatkan oleh rahmat Allah. Diselamatkan oleh kasih Tuhan, dipilih oleh kasih Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bersyukurlah kalau kita dipilih, bersyukurlah kalau kita diselamatkan, kalau kita masuk dalam himpunan orang-orang tebusan Tuhan. Dan kita malam hari ini adalah bilangan itu. Coba mari kita renungkan. Bagaimana kita yang rusak, bagaimana kita yang tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi dipilih oleh Tuhan, dibeli, dan harganya lunas dibayar. Lunasnya dibayar pakai apa Bapak Ibu? Pakai apa?
pakai darah Bapak Ibu. Kalau pakai uang lagi kaya ya, pakai uang waduh gak akan anu Bapak Ibu. Tapi pakai darah, pakai nyawanya, menunjukkan begitu bernilainya kita di hadapan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kita karena dosa sangat-sangat tidak ada nilainya. Sehingga di ayat berikut, jangan sombong, kamu diselamatkan karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Kamu dipilih Tuhan bukan karena kamu baik, bukan karena kamu pintar. Semua yang kamu banggakan itu akan berhenti di dunia ini. Berhenti ketika ngadep ngalor ya. Ya orang meninggal itu ngadep ngalor Bapak Ibu ya. Hah? Gak ada yang tahu ngalor ya. Ngalor sebelah mana? Oh sana ya. Betul ya, ngadep ngalor ya. Kalau ngadep kidul nanti protes ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita dipilih untuk ditebus, diselamatkan, bukan lagi dengan cara hidup yang lama lagi, karena kita dijadikan baru bersama dengan Tuhan. Kita mati, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam hidup baru. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, pada masa yang akan datang. Jadi masa setelah kita dipilih, setelah kita percaya, setelah kita ikut Yesus, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita, menunjukkan lagi, tunjukkan lagi, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Di awal ketika Dia memilih kita yang sudah mati, yang sudah nggak ada harganya, itu saja sudah menunjukkan betapa kaya rahmat-Nya. Betul Bapak Ibu ya? Itu sudah menunjukkan. Sekarang setelah dipilih, diselamatkan, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, ternyata Tuhan punya rencana lagi. Untuk apa? Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ternyata Tuhan masih menyiapkan banyak kebaikan demi kebaikan, kasih demi kasih, kemurahan demi kemurahan, pertolongan demi pertolongan setelah kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Bersyukur enggak? Sangat bersyukur. Jadi bagaimana Yesus menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus itu ternyata sungguh indah Bapak Ibu. Ada rencana. Rencananya ini benar-benar pasti. Jadi seperti di awal, kalau kita butuh pertolongan, kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan. Firman-Mu berkata, bukankah aku ini Kau ciptakan untuk sesuatu yang Engkau sedang siapkan. Kita seolah-olah masa depannya suram. Kita ngomong Tuhan, tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan tidak punya masa depan. Mari Tuhan bukakan, beri pengertian, bukakan jalan supaya kami mengerti. Jadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri kita, ngomong. Kenapa? Karena pabriknya itu dari surga, Bapak Ibu. Pabriknya itu dari surga. Saya diajari Bapak Ibu sama orang tua rohani kami. Kalau kita berdoa untuk pasangan, untuk manusia maksudnya Bapak Ibu, untuk seseorang yang kita kasihan, kita ngomong tukaran. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita ngomong tukaran. Sebab manusia pada prinsipnya itu tidak mau berubah Bapak Ibu. Lebih suka yus ini, trimon aku ini, tak gelem yo, urusanmu, wah wis angel. Bapak Ibu wis angel itu wis nggak bisa dirubah. Pada prinsipnya manusia itu tidak mau berubah.
kecuali kebentuk apa ya, tatap sakit kesakitan baru berubah. Istilahnya kadang orang tua pun begitu ya, aku depan nandani anakku gitu sampai muru Pak, untung udah stroke ya, muru maksudnya itu sudah wis nggak tahu pakai bahasa apa lagi. Doa Bapak Ibu. Saya punya pengalaman itu. Ya Tuhan, Engkau yang membuat hati manusia. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang membuat hati manusia siapa? Tuhan. Engkau juga yang bisa merubahnya. Dan its work itu bekerja Bapak Ibu. Kalau kita punya keluh kesah, ngomong. Ojo meneng aja. Nggak mau soal ojo dekat. Ngomong dong, ngomong. Tuhan itu tahu isi hati kita. Ya, ada ayat itu. Tapi ada ayat lagi, yang ngomong, mintalah. Orang tua kan seperti itu juga Bapak Ibu ya. Ada kalanya orang tua anaknya nggak ngomong. Segala sesuatu saya itu detail tak omong. Tuhan, aku kalau ngomong, dia ngamuk Tuhan. Dia ngamuk, aku yang ngamuk. Akhirnya tukaran misalkan anakku dan lain sebagainya. Misalkan. Jadi Bapak Ibu doa. Dengan doa kita akan menikmati. Oh, ini kasih yang Tuhan janjikan. Ada kekayaan kasih karunia yang akan ditunjukkan kepada kita. Jadi kenapa Bapak Ibu orang Kristen itu harus proaktif? Jadi proaktif. Kalau doa aja menang itu ya. Kalau di sekolah Alkitab ya Bapak Ibu, wah sekolah Alkitab itu supaya kelihatan berdoa itu setelah jam belajar itu jam 8:30 jam 9 naik bawa keset yang untuk alas doa di auditorium. Semuanya berdoa, kelihatan waduh rohani banget ini Pak Pendeta ini. Tapi di sana nanti diuji, waktu yang akan menguji Bapak. Jadi pertama, haleluya, suara sampai menggema gitu. Haleluya, artinya apa Bapak Ibu? Pergumulannya itu berat Bapak Ibu. Berat bukan pergumulan matanya ini loh. Diganjal sama korek api pun patah. Bukan pergumulan hidup yang berat, tapi matanya. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu orang Kristen itu harus proaktif. Doa itu harus. Saya itu kepingin ya, jujur ya. Jemaat sini itu kalau doa itu bersuara gitu loh. Wajah nek ngamuk doa suara ini kencang. Sampai toban itu apa ya? Kalau berdoa itu ya bersuara. Bapak Ibu, suara Anda itu membakar roh sebelahmu Bapak Ibu. Betul loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diam, itu malah bikin bete sebelahmu. Nek ngantuk ya, nek omah ayo. Enggak Bapak Ibu, memang orang Kristen itu harus proaktif. Ketika dengar firman Tuhan, itu juga proaktif. Oh ini ya, oh ini. Dan orang yang proaktif, dia akan mengalami pertumbuhan. Dia akan terima kekuatan, dia akan terima berkat Bapak Ibu. Yang pasif, enggak. Saya bukan nyindir loh Bapak Ibu, saya langsung ngomong loh ya. Kalau nyindir itu saya di belakang ya. Ini saya ngomong langsung. Benar-benar itu doa saya kepada Tuhan. Pingin dong jemaat Nafiralan doa malam itu suaranya kencang. Waduh. Wajahnya 10 hari dong. 10 hari itu nangis. Aduh Tuhan Roh Kudus. Tapi mari enggak 10 hari. Bisa kemayem. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Suaramu itu Bapak Ibu Masyofalus. Tapi kalau nyembah dengan hati, itu benar loh Bapak Ibu. Sebelahmu itu keangkat.
rohnya itu waduh ikut. Kalau bahasanya itu merinding. Lebih baik merinding dengan Bapak Ibu menyembah daripada merinding pocong. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dirancang dalam Yesus untuk tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, jadi Tuhan itu memilih kita. Itu bukan iseng Bapak Ibu. Daripada nganggur tak panggil Gunarti. Percaya sama aku ya. Ya. Terus dia sembulah. Ya kayak begitu Bapak Ibu. Tuhan itu punya rencana. Dan rencananya itulah yang harus kita kejar. Apa rencanamu bagiku? Kalau di ayat yang ke ini Bapak Ibu, di ayat yang ke apa ya? Ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Minimal Bapak Ibu, pekerjaan baik yang kita lakukan itu akan memperkaya pahala kita di kerajaan surga. Sekali lagi kita tidak dapat bidadari Bapak Ibu ya. Pak Pasar Ibu kita tidak dapat bidadari ya. Yang perempuan tidak dapat bidadoro ya. Tidak dapat ya. Kita dapat mahkota kemuliaan, pekerjaan baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan pasca itu kalau direnungkan betul-betul. Kalau direnungkan, kalau cuma dilihat Bapak Ibu sudah hafal, tapi jadikan itu satu ingat-ingatan untuk memotivasi kita, mengangkat kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5, kita buka Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat yang kelima mulai. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, akui Tuhan dalam segala jalan kita. Ia akan meluruskan jalan kita. Akui Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang membuat kita. Akui Kristus, kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang sedang direncanakan. Rencana baik, rencana yang luar biasa. Kalau ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang gak beres dengan hidup kita, kita bawa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang buat itu adalah Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang. Satu kesaksian Bapak Ibu yang sudah saya pernah saksikan Bapak Ibu. Kalau kita amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari sampaikan ke Tuhan. Tuhan, aku siap Kau
kasih-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu yang begitu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya kami pulang dengan membawa berkat daripada-Mu. Pada malam hari ini kami juga berdoa membawa bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong bangsa ini, biar bangsa ini damai Tuhan, dari ujung sampai ke ujung. Tuhan semuanya dipelihara Tuhan, biar tetap bersatu, biar tetap ada kerukunan, ada kedamaian, ada pemerataan, ada kelimpahan untuk Indonesia. Kau takut akan Tuhan, roh pertobatan dicurahkan atas Indonesia, bekerja Tuhan, atas pemuda-pemuda, atas orang tua, atas segala usia Tuhan. Kami percaya semua media-media penginjilan semuanya dipakai, semuanya diurapi, hamba-hamba Tuhan juga diurapi, jadi terang, jadi berkat anak-anak Tuhan diurapi semuanya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kota Surabaya di mana kami tinggal, semuanya juga dijaga, dilindungi, diberi rasa aman, diberi rasa tentram Tuhan Yesusku. Tidak ada kerusuhan, tidak ada sesuatu kejahatan Tuhan, semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri roh pertobatan, beri roh damai sejahtera Tuhan. Pemimpin kami yang di pusat, Pak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, DPR, MPR, semuanya DPD, semuanya yang ada di pusat, di daerah, di pelosok, bahkan sampai RT/RW, semuanya ditolong Tuhan, diberi hikmatnya daripada Tuhan, diberi hati takut akan Tuhan. Mereka memimpin, mereka bekerja sesuai dengan sumpah jabatan mereka di hadapan Tuhan, yang menghasilkan pekerjaan yang mensejahterakan rakyat yang ada. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka saat ini yang kekurangan, mereka yang saat ini dalam tantangan, dalam ketakutan. Tuhan lawat mereka, tolong mereka, hampiri mereka, jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami percaya Kau menjamah kami satu persatu, Kau menilik, Kau mengenal kami. Kau tahu seru doa kami, Kau tampung semua tetes air mata kami dalam kirbat. Kami percaya tidak ada yang pernah sia-sia yang kami lakukan di dalam Engkau. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati Tuhan, pakai kami dia lebih hari lebih memuliakan nama-Mu. Di kesempatan ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, dari keterangan yang disampaikan oleh Ronald. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, satukan hati, sepakat Tuhan, dimanapun Bapak Gembala berbaring ditemani Ibu Gembala, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kekuatan baru, semangat baru, kesehatan yang baru, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menguasai Bapak Gembala Tuhan Yesusku. Segala pikiran sia-sia kami tolak dalam nama Tuhan. Sembuhkan Bapak Gembala Tuhan. Kami masih perlu hamba-Mu untuk berada bersama-sama dengan kami menggembalakan jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, beri kekuatan buat dan derita mendampingi dalam penggembalaan Tuhan di tempat ini dan di Sangkakala. Demikian juga Pak Ronald, Tuhan juga tolong anugerah-Mu Tuhan buat keluarganya. Tuhan yang di Sangkakala, Tuhan juga lawat tilik dimanapun mereka berada, biar mereka juga melihat, merasakan, menikmati bahwa kayanya kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang kami nikmati, yang disediakan Tuhan bagi kami. Sepanjang malam kami mau beristirahat, Tuhan jaga lindungi. Tuhan tolong sertai kami sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan, akan mencurahkan berkat atas kita. Kita akan pulang dengan membawa berkat, rahmat dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih dan pengorbanan penebusan Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan, dalam penghiburan dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai, meneguhkan, menolong kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan di bawah dalam
jalan dan kehendak Tuhan mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan, sampai datang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.